Walaupun alam surga pada pandangan lain dikatakan adalah kehidupan yang kekal, namun dalam agama Buddha tidak ada satupun alam kehidupan yang kekal. Semua yang berkondisi adalah anicca, mengalami perubahan. Sahabat siswa Buddha, Namo Buddhaya, sudah menjadi suatu hal yang umum bahwa setiap manusia selalu berusaha untuk mencari suatu perlindungan. Tidak peduli apakah dia orang yang kaya, miskin, tinggi, pendek, besar, kecil, apakah dia laki-laki maupun perempuan, bahkan dari agama apapun. Kepada siapa mereka berlindung? Hal ini tentunya pada keyakinan mereka masing-masing. Ada sebuah komentar di channel ini yang mengatakan umat Buddha menyembah siapa? Karena tidak memiliki Tuhan, katanya. Agama Buddha bukan tidak memiliki Tuhan. Bila Tuhan yang dia maksud, Tuhan agama Buddha yang dia maksud disamakan dengan pandangan mereka, tentunya memang berbeda. Tuhan agama Buddha bukan personal, bukan suatu sosok makhluk seperti manusia. Tuhan agama Buddha terbebas dari kondisi apapun, dan Tuhan agama Buddha adalah suci. Itulah tujuan akhir umat Buddha atau nibbana. Mengenai Tuhan agama Buddha bisa dilihat pada video sebelumnya. Silakan dilihat di atas ini ya. Membicarakan tentang penyembahan, menyembah kepada siapa, tentunya tidak bisa kita pisahkan dengan kata perlindungan, berlindung kepada siapa. Dan membicarakan perlindungan, tentunya kita juga tidak dapat memisahkan dengan kata ketakutan. Artinya apa? Manusia mencari perlindungan karena disebabkan ada rasa takut pada dirinya. Terkadang kita tidak menyadari, saat kelahiran seorang bayi, kita akan merasakan kebahagiaan. Dan saat ada kematian dari orang-orang terdekat, kita akan merasakan kesedihan, penderitaan, berpisah dengan orang yang dicintai, merasa menderita. Fenomena kelahiran dan kematian adalah hal yang sangat alami. Konsep dalam agama Buddha bahwa ketika makhluk terlahir, maka rumusnya akan mati. Tidak ada satu makhluk pun yang terlahir tanpa kematian. Walaupun alam surga pada pandangan lain dikatakan adalah kehidupan yang kekal, namun dalam agama Buddha tidak ada satupun alam kehidupan yang kekal. Semua yang berkondisi adalah anicca, mengalami perubahan, lahir, tua, sakit, dan mati. Namun Sang Buddha juga menunjukkan apa yang beliau capai, merealisasikan nibbana, terbebas dari kelahiran. Dan ketika terbebas dari kelahiran, maka juga akan terbebas dari kematian. Buddha juga menunjukkan jalan untuk mencapainya. Kecenderungan manusia untuk mencari perlindungan adalah karena rasa takut. Takut akan penderitaan dan menginginkan kebahagiaan. Terkadang bukan hanya kepada makhluk-makhluk yang dapat dilihat saja untuk mencari suatu perlindungan, tetapi juga kepada makhluk-makhluk yang tidak terlihat, bahkan yang tidak diketahui keberadaannya. Manusia mencari perlindungan yakni dengan anggapan bahwa makhluk tersebut mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi, mengatasi segala masalah, serta memberikan kebahagiaan.
Berbagai fakta menunjukkan bahwa banyak sekali orang yang takut pada masa depannya. Kemudian untuk menenangkan atau menghindari dari hal yang buruk, dengan mendatangi tukang ramal, dukun misalnya, mencari jimat bahkan begitu ya, berlindung kepada jimat, mendatangi pohon-pohon besar, mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat, serta berbagai upaya lain untuk menyelesaikan masalahnya, untuk membuat rasa nyaman pada dirinya. Nah, bagaimana perlindungan utama dalam ajaran Buddha? Apa yang dimaksud perlindungan utama? Untuk memberikan jawaban pertanyaan ini, tentunya dalam agama Buddha, Sang Buddha bersabda, ia yang berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan penuh kebijaksanaan dapat melihat 4 kebenaran mulia atau kesunyataan mulia, yaitu duka, sebab duka, akhir dari duka, serta jalan mulia berfaktor 8 yang menuju untuk akhir dari duka itu sendiri. Sesungguhnya itulah perlindungan yang utama. Dengan pergi mencari perlindungan seperti itu, orang akan terbebas dari penderitaan. Ini terdapat dalam Dhammapada 190 sampai 192. Sekarang apa yang dimaksud berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Bila kita melihat yang terdapat pada Parita Tisarana yang berbunyi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Kata gacchami di sini. Kata gacchami adalah berasal dari kata gac. Artinya pergi. Pergi menuju kepada Buddha. Kemudian diartikan di Indonesia kan yaitu berlindung kepada Buddha. Pergi kepada Dhamma, pergi kepada Sangha. Di sini diartikan adalah berlindung secara aktif, yaitu dengan menjalankan praktek Dhamma, kemoralan, meditasi, dan kebijaksanaan, sila samadipanya, untuk mencapai tujuan yang guru kita capai, yaitu Nibbana. Sedangkan Sangha adalah murid dari Buddha yang telah membuktikan kebenaran dari ajaran guru kita, ajaran Buddha. Jika kita ibaratkan bahwa Buddha adalah seorang dokter, Dhamma adalah obatnya, dan Sangha adalah pasien yang sembuh. Artinya ada guru, ada ajaran, dan ada murid yang sudah mencapai pembebasan setelah menjalankan ajaran. Nah, itu baru kita yakini, baru kita percaya kepada guru yang sudah terbukti bahwa ajarannya adalah bisa menghasilkan kebahagiaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perlindungan umat Buddha sebenarnya adalah berlindung pada diri kita sendiri, yaitu dengan menjalankan praktek ajaran guru kita yang sudah dibuktikan oleh para Arya Sangha, bahwa benar ajaran Buddha membawa kebahagiaan, membawa kesucian, nibbana, tanpa kelahiran dan kematian. Seperti dalam Anguttara Nikaya, Upajjhatthana Sutta dijelaskan bahwa aku adalah pemilik karmaku sendiri, mewarisi karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karmaku sendiri, dan berlindung atau terlindung oleh karmaku sendiri. Apapun yang kulakukan, baik maupun buruk, itu yang akan aku warisi. Bahkan lebih lanjut, Sang Buddha juga menyampaikan dalam Cakkawati Sihanada Sutta, dikatakan bahwa jadilah pulau bagi dirimu sendiri.
jadilah pelindung bagi dirimu sendiri. Jangan ada perlindungan lainnya. Jadilah Dhamma sebagai pulau bagi dirimu. Dan jadikanlah Dhamma sebagai pelindungmu. Jangan ada perlindungan lain. Artinya bukan semata-mata sosok Buddha, sosok patung Buddha, ataupun Sangga adalah sebagai pelindung kita. Tetapi lebih menekankan kepada praktek ajaran Buddha. Dhammalah sebagai pelindung. Ketika seseorang menjalankan Dhamma dengan baik, maka orang tersebut akan dilindungi oleh perbuatannya. Bukan oleh sesosok makhluk tertentu. Bukan oleh sesosok Buddha. Oleh Dhamma, kitab-kitab kita, bukan. Tetapi bagaimana kita menjalankan praktek sesuai dengan ajaran Buddha. Di mana ajaran itu telah dibuktikan sendiri oleh murid-muridnya. Dan murid-muridnya ini sudah mencapai apa yang guru capai. Yaitu mencapai kebahagiaan tertinggi nibbana. Terbebas dari kelahiran dan kematian. Jadi demikianlah sahabat siswa Buddha. Terima kasih. Namo Buddhaya.